Perundungan, bullying, sering sekali kita dengar dan kita jumpai. Tidak hanya di masyarakat, tapi di sekolah. Seharusnya sekolah menjadi tempat yang aman, nyaman, dan tempat untuk belajar bagi para siswa. Berita utama, seorang siswa kelas 7 SMP yang baru menginjak usia remaja 13 tahun diduga menjadi korban bullying atau perundungan pada Oktober lalu. Masa depannya yang masih panjang terenggut sia-sia. Ini masalah sistemik, korban terus berjatuhan sementara pengawasan belum optimal. Salah satunya di SMP Negeri 19 Tangerang Selatan, fenomena ini menuntut tindakan nyata, bukan sekedar wacana. Berikut laporannya. Itu dia tadi beberapa masalah-masalah bullying, kasus-kasus bullying yang ada di Indonesia. Sayang sekali, sekolah yang harusnya menjadi tempat yang nyaman malah menjadi tempat ketakutan bagi para siswa. Di samping itu, menurut UNICEF dan WHO, ternyata 1 dari 3 anak mengalami bullying di sekolahnya. Bullying tidak hanya terjadi ketika seseorang sudah melakukan pemukulan, namun ketika mengejek, menghina, itu juga termasuk sebuah bullying. Pertanyaannya bukan hanya sekedar siapa pelakunya, kemudian siapa korbannya. Tidak hanya hal-hal yang seperti itu. Karena sebenarnya dalam kurikulum kita sudah mengajarkan bagaimana sebuah Pancasila yang utuh. Namun sayang, itu hanya menjadi sebuah hafalan, tidak sebagai sikap maupun tindakan. Disinilah kurikulum merdeka dengan pendekatan deep learning akan menjadi sebuah terobosan yang luar biasa. Bukan sebuah teknologi, tapi pembelajaran yang bermakna dan mendalam. Deep learning ini akan mengajarkan siswa untuk merefleksikan, memahami, dan mengaplikasikannya. Nah, deep learning itu bisa diaplikasikan langsung. Misalnya, pada kasus ada siswa-siswa yang disuruh menjadi pelaku dari pembulian dan korban dari pembulian. Kemudian setelah itu akan diberikan pertanyaan untuk merefleksikan diri. Misalnya, bagaimana sih rasanya menjadi pelaku? Bagaimana rasanya menjadi korban? Guru di sana tidak hanya sebagai penonton, tapi memfasilitasi pemahaman, kemudian kesadaran diri, dan juga kesadaran karakter yang baik. Dengan pendekatan ini, siswa tidak hanya akan cerdas secara akademik, tetapi cerdas dan dewasa secara emosional. Mencegah bullying bukan hanya tugas guru ataupun korban, tapi tugas kurikulum, metode belajar, dan kita semua.